Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya di channel Supriyadi Demak. Kali ini saya mau berbagi ilmu tentang analisa gelombang Elliott wave ya. Gelombang Elliott wave itu terdiri dari 1 2 3 4 5 terus ABC. Kali ini saya mau memberikan tahapan awal dulu, yaitu cara untuk menentukan gelombang 1 dan 2 begitu teman-teman. Nah, kemarin kita sudah belajar Fibonacci retracement. Jadi Fibonacci retracement itu ada kaitannya dengan cara menentukan gelombang 1 dan 2. Nah, gelombang 1 dan 2 itu nanti akan kita bahas letaknya. Pertama kita akan pasang dulu Fibonacci retracement seperti kemarin cara pasangnya ya teman-teman ya. Angka 100 di puncak atas, angka 0 di puncak bawah seperti ini teman-teman. Ini ya angka 100. Oke. Kemudian kita akan meletakkan angka 1 dan 2 sesuai dengan keilmuan. Kita cari dulu, tekan layar, nah, pilih tanda plus, cari ke bawah Elliott wave motif, Elliott wave motif. Oke, kita tekan aja di layar, nanti akan muncul angkanya 1 sampai 5. Nah, ini begini ya cara untuk meletakkan angka 2. Angka 2 itu jika harga sudah koreksi di Fibo 50. Kalau sudah turun koreksi di Fibo 50 baru akan muncul angka 2. Jadi angka 1 belum muncul ya. Ini kita harus nyari angka 2 dulu. Jadi angka 2 itu valid jika berada di Fibo 50 atau lebih, Fibo 38, pokoknya 50 sampai 0 ya. Itulah letak gelombang kedua. Seperti ini. Ini kita kasih anak panah dari anak panah warna hitam ya. Lalu angka satunya akan muncul di Fibo 100. Nah, di puncak sana. Jadi syarat angka 1 itu muncul apabila sudah ada angka 2. Nah, angka 2 itu muncul jika harga sudah turun ke Fibo 50 atau sampai di Fibo 38, pokoknya di antara 50 sama Fibo 0. Baru gelombang kedua itu muncul, valid, itu Fibo 50. Nah, seperti itu teman-teman ya, sudah bisa dipahami ya. Jadi angka 1 itu muncul apabila sudah ada angka 2. Angka 2 itu muncul apabila sudah koreksi di Fibo 50 ataupun melebih dari di antara Fibo 50 sama 0. Jadi teman-teman sudah bisa memahaminya. Nah, jadi gelombang 1 itu dari 0 sampai 100 sampai Fibo 100. Fibo 0 sampai Fibo 100 itu gelombang 1 naik tinggi. Kemudian harganya turun di Fibo 50. Sekarang kita akan lihat di dalam gelombang 1 merah. Kita lihat itu akan ada gelombang lagi. Nah, kenapa? Kita lihat dari Fibo itu ada harga koreksi turun ke Fibo 50 lebih, turun lagi ke Fibo 38. Kita rubah dulu angkanya biar tidak sama ya. Kita pilih super cycle, tadi grand super cycle, sekarang super cycle. Seperti ini teman-teman. Kita ganti juga warnanya ya.
Nah, jadi harga gelombang kedua itu letaknya jika di harga koreksi di Fibo 50 ataupun lebih. Ini agak kita kasih garis itu dulu, anak panah dulu. Nah, ini Fibo 50 ya lebih ya, malah ada di Fibo 38. Jadi kita sudah bisa meletakkan gelombang keduanya. Nah, ya, gelombang 2 di situ warna biru. Jadi gelombang satunya ada di Fibo 100. Nah, seperti itu teman-teman. Sangat sederhana sekali. Kalau angka 2 sudah muncul, angka 1 baru mengikuti muncul. Nah, angka 2 itu muncul jika sudah di Fibo 50 atau Fibo 38 2300. Begitu seterusnya teman-teman. Itu cara untuk menentukan gelombang 1 dan gelombang kedua. Oke, biar kelihatan rapi, saya ini angka gelombang ketiga warna biru saya letakkan di situ. Jadi kita lihat di dalam gelombang 1 merah, ya, di dalam gelombang 1 merah itu ada 1 2 3 gelombang warna biru. Fibonya saya hapus biar kelihatan cantik, biar tidak semrawut. Kita kasih garis biru seperti ini, jadi terlihat ya, di dalam gelombang merah 1 ada 1 2 3 gelombang kecil seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, sudah bisa dipahami ya untuk meletakkan angka 1 dan 2. Angka 1 muncul ketika angka 2 sudah ada dulu. Angka 2 muncul ketika ada harga koreksi di Fibo 50 kayak tadi. Nah, sekarang kita lihat di dalam gelombang 2 merah. Dalam gelombang 2 merah itu seperti ada gelombang terdiri dari 2 gelombang. Halo, Mbak. Halo. Jadi kita akan melihat lagi di dalam gelombang 2 merah. Ya, tapi sebelumnya kita akan rapikan dulu ini angka-angka yang tidak dipakai supaya kelihatan rapi ya. Saya singkirkan ke sana dulu. Oke, nah gini kan kelihatan rapi teman-teman. Oke, jadi kita akan lihat, pasang fibonya dulu. Angka 100 di angka 2, begitu dibalik 100-nya di sini. Ya, di ujung angka 2 merah itu gelombang 2. Nah, nanti kita cari di dalam gelombang 2 merah itu akan ada gelombang lagi, ada anak gelombang ya. Bahasanya itu gelombang di dalam gelombang yang akan kita cari, begitu teman-teman. Nah, ini valid ya, karena gelombang 2 itu muncul kalau sudah koreksi di Fibo 50 atau 38 atau 23 atau 00 di antara itu. Oke, kita kasih anak panah biru itu, baru kita pasang gelombangnya. Cari Elliot, gelombang Elliot motif. Oke, seperti itu teman-teman ya. Jadi harus paham dulu cara untuk menentukan gelombang 1 dan 2. Pokoknya sederhana sekali caranya nih. Caranya sederhana sekali teman-teman.
kita meletakkan angka 2-nya di situ ya, di ujung itu, yaitu angka 2, gelombang 2 biru. Lalu gelombang satunya di situ. Nah, jadi kelihatan ya. Jadi sementara begitu, gelombang 2 merah itu baru ada 1, 2. Jadi ini kalau menurut analisa saya ya, itu harga masih berpotensi untuk turun, teman-teman. Oke, masih berpotensi untuk turun. Jadi nanti gelombang 2 merah itu bisa bergeser ke bawah nantinya itu. Tapi akan kita bahas lagi di episode berikutnya, cara untuk menentukan gelombang ketiga. Cara untuk menentukan gelombang ketiga dan keempat. Itu nanti di pertemuan berikutnya. Jadi yang penting episode ini sudah kita pelajari cara untuk meletakkan gelombang kedua dan gelombang satu. Jadi gelombang kedua itu letaknya di Fibo 50 atau 3823 atau Fibo 0. Jadi di antara itu gelombang kedua itu nanti gagal jika dia sudah melewati Fibo 0. Nah, itu baru gagal itu gelombang keduanya. Setelah gelombang kedua itu muncul, baru gelombang satu itu muncul. Seperti itu teman-teman. Ini saya hapusi semua biar kelihatan rapi ya, terlihat sangat jelas ya. Di dalam gelombang 1 sudah ada anak gelombang 1, 2, 3 biru. Di dalam gelombang ke-1 sudah ada anak gelombang 1, 2, 3 biru. Oke, baik teman-teman. Jangan lupa ya, like, komen, dan share. Subscribe juga supaya dapat pemberitahuan pertama kali ketika saya upload video. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Episode berikutnya kita akan membahas cara menentukan gelombang ketiga, keempat, kelima, dan cara menentukan open posisi, cara untuk menentukan stop loss supaya risiko lebih kecil gitu ya. Baik teman-teman, jangan lupa subscribe sekali lagi ya, share ke teman-teman supaya bisa saling berbagi ilmu. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.